Selesai merapal Aji Badong tutup puser, dari pusar Kiai Ngabehi Singadipa tiba-tiba keluar asap. Asap bergumpal-gumpal naik ke angkasa. Gumpalan-gumpalan asap menyebar tertiup angin. Asap buyar menjadi kabut pekat di udara. Kabut menyebar menutupi barisan prajurit berkuda yang berjajar dua-dua. Kabut bergerak meluas menutupi desa Bantar. Desa Bantar jadi tertutup kabut pekat. Kuda-kuda lalu dipacu secepat angin. Barisan Singadipa kini berubah menjadi kabut berjalan. Di pos Bantar, kompeni-kompeni yang sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan pasukan Singadipa jadi terkesiap. Mereka gelagapan karena tiba-tiba suasana jadi gelap. Kabut bergerak melewati pos Bantar, lalu berputar mengitari pos Suringin. Kabut hilang berubah jadi suara letusan-letusan pelor yang melesat dari laras senapan para prajurit Pangeran Prawirakusuma dan Kiai Imam Misbah. Kompeni-kompeni bingung campur panik. Kompeni-kompeni tak habis pikir. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba para prajurit sudah muncul dan mengamuk di depan mereka. Pos Wiringin hancur lebur, tak satu pun kompeni tersisa. Semua tewas menggenaskan. Senapan-senapan berikut pelornya dikumpulkan dan diangkut menggunakan kuda. Posnya dibakar. Pasukan Singadipa balik arah ke selatan, menyambangi pos Bantar. Kompeni-kompeni di pos Bantar tak mengira sama sekali bakal diserang secara mendadak dari arah utara. Pertempuran hebat berkecamuk. Tembakan dibalas tembakan terdengar bagai hujan mengguyur bumi. Kelewang beradu kelewang terdengar berdentring mengerikan. Para kompeni histeris ketakutan. Para prajurit membantai kompeni-kompeni seperti mencacah ubi saja. Kompeni-kompeni yang berhasil lolos dari serangan segera kabur menuju pos Suringin. Namun sesampai di pos Suringin mereka malah makin ketakutan manakala menyaksikan pos Suringin justru sudah hancur dibakar. Mayat-mayat kompeni tercecer tak karuan di tanah. Para kompeni yang berhasil lolos dari pembantaian, sebagian lari bersembunyi ke Gunung Prau dan sebagian lagi lari ke pos Selokaton. Selesai menumpas kompeni di pos Bantar, Kiai Ngabehi Singadipa membawa pulang pasukannya ke Pesanggerahan Purwanegara. Tiba di Pesanggerahan, hari sudah petang. Pesanggerahan sepi hampir tak ada orang. Di bilik tempat tinggal pasukan Secamenggala hanya ada para prajurit yang terluka. Prajurit lain anggota pasukan Secamenggala tak satu pun yang nampak. Kiai Ngabehi Singadipa segera mencari tahu, kemana perginya Secamenggala bersama pasukannya. Tak lama berselang, Kiai Ngabehi Singadipa akhirnya bisa mendapat keterangan dari seorang prajurit penjaga tentang keberadaan Secamenggala dan para prajuritnya. Menurut prajurit penjaga, Secamenggala membawa pasukannya ke arah selatan, sebab ia mendapat kabar bahwa di wilayah selatan baru dibangun sebuah pos kompeni di daerah Lengkong. Para kompeni itu berasal dari markas ayah. Malam harinya Kiai Ngabehi Singadipa bersama Pangeran Prawirakusuma dan Kiai Imam Misbah membahas kepergian Secamenggala bersama pasukannya ke Lengkong. Ketiganya nampak resah dengan laporan prajurit penjaga sore tadi. Jika di Lengkong sudah berdiri pos kompeni dari ayah, itu artinya Tumenggung Kenduruan Mertawijaya di Roma yang kebobolan, kata Pangeran Prawirakusuma. Jika bobol di Roma, artinya di Bagelen juga sudah bobol. Padahal yang di Bagelen adalah Tumenggung Danukusuma dan Pangeran Antawirya. Namun batin saya kok masih kurang yakin, sebab Tumenggung Danukusuma itu orang yang pilih tanding,
bisa diandalkan, sambung Kiai Imam Misbah. Sejenak mereka termenung, memikirkan dari mana kompeni-kompeni ayah itu berasal. Sebab jika datang dari Wonosobo, maka harus melewati Purwanegara. Jika dari Magelang atau Ngayogyakarta, maka harus melewati Bagelen. Daripada terus-terusan bingung memikirkan kompeni yang ada di ayah datangnya dari mana, lebih baik menyuruh Ki Jenggi dan Respati untuk memata-matai masuk ke Roma, kata Kiai Ngabehi Singadipa memecah keheningan. Pangeran Prawirakusuma pun memanggil Ki Jenggi dan Respati. Keduanya lalu diberi tugas untuk segera memata-matai, masuk ke Roma mencari kabar tentang keberadaan para kompeni yang ada di ayah. Pagi harinya di Pesanggerahan Purwanegara diadakan acara pembagian senapan hasil rampasan dari Perang Bantar dan Perang Uringin kepada para prajurit. Sehari penuh di hari itu diadakan pula acara latihan olah keprajuritan di tanah yang lapang dan luas, sebab pasukan Singadipa mendapat banyak tambahan para pemuda dari Bantar dan Uringin yang ingin ikut menjadi prajurit taruna muda. Menurut Kiai Ngabehi Singadipa, tambahan para pemuda dari Bantar dan Uringin cukup untuk dijadikan satu barikade lagi. Kiai Imam Misbah diminta untuk menempat di Bantar dan membangun pesanggerahan baru di tempat tersebut. Maksudnya agar para pemuda dari Bantar dan Uringin sendiri yang menjadi penjaga bagi wilayahnya, dengan disesepuhi oleh Kiai Imam Misbah dan ditambah dengan sebagian prajurit taruna muda dari Sigaluh yang sudah pernah ikut maju ke medan laga. Para pemuda Bantar dan Uringin yang tumbuh semangat juangnya dan ingin mendharma baktikan dirinya, bisa menjadi prajurit Bantar. Jika dihitung-hitung, senapan dan senjata hasil rampasan perang Bantar dan Uringin cukup untuk memperkuat barisan baru tersebut. Pasukan Singadipa kini bertambah satu brigade lagi. Kiai Imam Misbah beserta para prajurit barunya diberangkatkan ke utara. Keberangkatan mereka diiringi dengan pemukulan gong beri, sebagai tanda kehormatan dan peresmian terbentuknya pasukan baru. Setelah itu, Kiai Ngabehi Singadipa dan Pangeran Prawirakusuma langsung menuju ke selatan, mencari keberadaan Secamenggala, yang kabarnya sedang menggempur Pos Lengkong. Berdirinya Pos Lengkong sepertinya telah lama tak diketahui oleh pasukan Singadipa.